teman-teman semua tadi kan dibahas kalau misalkan masalah jaringan ya, kita ngebangun jaringan jangan hanya bicara duit. Kalau misalkan bicara duit, dimanapun kita bisalah dapat duit. Cuman kalau misalkan di jaringan kita cari duit, sulit, lama untuk suksesnya. Ibaratnya gini lah, ketika misalkan kawan-kawan ketika ketemu sama temen ya, saat ini kalau lagi meeting, yang masih merintis nih, ada yang masih merintis, ada yang belum dapat mobil, berapa orang? Banyak gak yang menghina? Banyak ya? Itu kita, bagaimana dengan mitra kita? Punya mitra nggak? Punya. Bagaimana dengan mitra kita? Nah kalau misalkan kitanya sendiri nggak tangguh, gimana mitra kita nanti? Tetap? Nah tapi kalau misalkan kita paham makna jaringan, itu hanya awal saja. Hanya di awal doang. Di awal kita merintis, di awal kita berjuang, mungkin hasilnya nggak akan kelihatan. Karena kita ngebangun jaringan. Ngebangun jaringan itu nggak bisa langsung metik buahnya. Kalau misalkan saya pernah bahasain, kalau misalkan kerja itu dia baratin kita metik buah. Kalau metik buah kan gimana? Nah, bukan metik buah, jadi kita sebagai karyawan nih, sebagai pekerja, kalau misalkan sebagai pekerja, kita cuma ngambil buah dari sebuah pohon, cuma sedikit doang. Nah, di mana ada yang pengusahanya, ada yang punyanya. Nah, kita yang kerja di situ, kita yang gimana caranya pohon ini berbuah. Ketika berbuah sama si owner dijual. Ketika dijual ada gaji. Jadi gaji kalau misalkan dijadiin buah kira-kira cuma berapa buah? Bayang nggak? Mending kita yang dapat buahnya atau misalkan kita yang punya pohon? Kita punya pohonnya. Kita yang punya pohonnya. Tapi bayangin kalau misalkan kita bukan hanya sekedar pohon tapi hutan. Kira-kira gimana? Kebayang? Baik. Nah, saya nggak ngambil uang, misalkan contoh dari kerja saya. Tapi yang saya bangun adalah nanti ketika misalkan hutan ini udah bertumbuh, maka saya akan mendapatkan buah yang banyak. Di mana bisnis ini tuh membangun orang. Ya bagaimana orang ini memiliki leadership yang kuat, leadership yang hebat, yang dimana bisa mencetak banyak orang. Ketika banyak orang yang tercipta, leader-leader hebat di diri kita, maka kita pasti punya penghasilan yang besar. Nah, ngebangun hutan ini nggak waktu 1 hari 2 hari gitu. Ya kan? Nah, saya punya prinsip di mana kalau misalkan sekedar hanya pengen kaya di luar sana bisa. Tapi bagaimana kalau misalkan kita kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, mau nggak? Mau. Nah, lihat teman-teman. Tadi kalau misalkan konsep mencari buah, konsep hanya mendapatkan segelintir buah, itu kenapa orang miskin makin miskin? Karena dia hanya seperti ini. Ketika dia udah nggak bisa tenaganya untuk ditukarkan dengan segelintir buah itu, apakah dia bisa dapat penghasilan? Enggak. Nah, kenapa orang miskin makin miskin? Karena dia bekerja untuk orang kaya. Dia membangun aset orang lain, bukan membangun aset diri sendiri. Betul? Nah, seorang pengusaha dia membangun aset sendiri dengan mempekerjakan orang lain. Tapi di awal dia bangun sistem, dia yang habis-habisan dan sebagainya, betul? Betul. Tapi kenapa orang kaya makin kaya? Karena bangun jaringan. Membangun jaringan. Dan bangun jaringan yang paling murah cuma di TBS. Nanti mau telepon. Apalagi di PTBS sudah jelas hasil. Betul? Nah, kenapa saya senang dengan bisnis jaringan? Banyak lah keunggulan di bisnis jaringan. Kita nggak perlu mikirin banyak hal, nggak perlu mikirin produk, nggak perlu mikirin problem usaha. Makanya ketika ada yang ngajakin ke saya, dan usaha konvensional itu, usaha apa? Modal berapa? Hasil berapa? Betul? Kan kebanyakan rata-rata untungnya gimana? Betul nggak? Kalau misalkan ada untung pasti orang ambil, tapi kalau misalkan nggak ada untung ya ngapain juga, betul? Betul. Nah, ketika misalkan orang ngajak ke saya konvensional, udah berapa? 150 juta dan keuntungan berapa? 10%. Ya, kalah. Kenapa? Ya kerenan bisnis gue gitu. Kenapa modal cuma sekali, tapi hasil bisa berkali-kali? Rasa. Saya cuma modalnya murah, tapi hasil bisa miliaran per tahun. Ada buktinya ada. Ya saya sendiri alhamdulillah udah ngebukti. Di sini bisa ngebayar miliaran per tahun dan insya Allah menuju miliaran per bulan. Wah, sudah. Misalkan bicara apa? Kalau misalkan sekedar karyawan, kalau misalkan usaha, kira-kira usaha seperti apa? Saya tadi bicara usaha. Nah sekarang ada juga yang nawarin investasi. Misalkan contoh dan investasi yuk. Berapa modalnya? Cepet lah. Cepetnya berapa? 100.000, 100 juta. Keuntungan berapa? Bisa 50% dong. Kayak gini. Wah masih cetek. Kenapa masih cetek? Ya kan hasilnya misalnya lebih gede. Dia bilang iya kan bisa diinvestasiin. Gitu.
sayang uang kamu nanti kalau misalkan kamu pakai terus kan nanti juga habis, mending diinvestasi bisa berlipat ganda, betul? Daripada dari riba ya di bank cuma 10 cuma berapa persen, ini bisa 40%. Nah pertanyaannya kuat berapa lama? Tapi kalau misalkan saya mikir investasi cari duit di yang lain, otomatis saya akan meninggalkan ini kan gitu. Makanya saya nggak mau mikirin yang lain. Karena simpel aja. Kamu udah tahu saya hasil besar di bisnis ini. Tapi kenapa kamu malah investasi? Kenapa kamu ngajak-ngajak saya? Daripada kamu ngajak-ngajak saya ke investasi, mending kamu join bisnis ini, ajak-ajak orang ke bisnis. Asal. Betul kan? Betul. Ya bisnis ini udah keren banget gitu. Coba cari di mana lagi usaha yang modalnya cuma sekali, tanpa mikirin kita perusahaan, tanpa mikirin produk, tanpa mikirin sistem gaji, tanpa mikirin apapun. Pikiran kita bisa bebas, cuma menginformasikan bisnis ini, ngebangun orang, yaitu ngebangun hutan. Kita nggak nernak, kita nggak apa, tapi nanti ketika hutan ini bertumbuh, yang banyak nanam itu orang itu berarti ngebangun pohon-pohonnya gitu. Ketika pohon-pohon ini bertumbuh, mulai berbuah, ya kita dapat misalkan contoh dari satu pohon satu buah. Lumayan nggak? Lumayan. Nah, itu yang dilakukan orang kaya. Kenapa makin kaya? Saya sekarang kemarin-kemarin sering lihat video-video di YouTube, video-video anak-anak artis yang tidak. Dimana saya melihat didikan dari orang tuanya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tuanya sukses, makanya mempermudah anaknya untuk sukses. Nah, hasrat saya sekarang bukan untuk sukses saya sendiri, tapi bagaimana nanti ke depannya ini akan jadi jalan kemudahan bagi anak saya untuk mengembangkan bakat. Kebayang? Biar anak saya lebih mudah untuk sukses. Nah, melihat dari ayahnya yang sukses memiliki relasi yang banyak. Kebayang ya, teman-teman? Nah, itu tujuan saya. Nah, tujuan nanti dikonsolidasi itu biar mitra-mitra kita paham bahwa ngebangun bisnis ini luar biasa. Dulu ketika misalkan saya pertama kali ketemu bisnis bisnis seperti ini ya, modal marketing tadi kan cerita yang kamu Pak Restu bahwa beliau pernah di bisnis modal sebelumnya. Nah, bisnis modal itu sama. Ya sama. Saya di bisnis itu juga. Dan dulu Pak Restu ini guru saya. Nah, mentor saya ya yang sering isi training. Saya dulu member biasa. Nah, di mana teman-teman saya yang masih kan saya masih sekolah. Teman-teman saya yang di sekolah, guru-guru saya semuanya pada ngina saya. Gak percaya lu ngapain, bahkan saya pernah dipanggil sama BK bimbingan konseling. Nah, disuruh pilih sekolah atau misalkan bisnis. Gue ya dulu. Tapi saya udah apa? Jadi sekolah tetap, tapi tetap menjalani bisnis. Pulang kadang-kadang malam sering kesiangan ke sekolah nggak masalah, tapi yang saya bangun adalah aset masa depan. Nah, ketika misalkan saya udah keluar sekolah, saya kerja selama 2 tahun. Lulus sekolah itu dari gara-gara multi level, ya saya nggak nyesal dari misalkan gara-gara multi level saya punya utang. Berapa puluhan juta lah gara-gara multi level itu. Nah, lulus sekolah punya utang, kerja 2 tahun harus lunas. Teman saya udah pada punya motor, udah pada ngeledek, ngina, lu gara-gara kemarin di multi level dan sebagainya. Tapi saya ketika kerja saya berpikir, saya kerja, apakah saya bisa dapat impian saya? Apakah saya bisa punya mobil? Apakah saya bisa punya rumah? Jangankan punya mobil, jangankan punya rumah, kreditan motor aja, repot. Bayar utang aja nggak kebayar-bayar, padahal cuma sekitar 20 jutaan. Nah, akhirnya apa? Ujung-ujungnya saya memutuskan untuk bergabung lagi bisnis-bisnis kayak gini. Nah, akhirnya bergabunglah di bisnis aplikasi tahun 2015 Oktober. Tapi saya nggak jalanin, masih ada trauma. Nah, ketika lihat banyak orang yang sukses di situ, banyak punya penghasilan. Akhirnya saya jalanin 2016 bulan Agustus. Alhamdulillah saya jalani. Ternyata nggak semudah apa yang saya pikirkan untuk mewujudkan impian. Prosesnya lumayan, dan karena bisnis multi level itu perlu edifikasi karena dilihat sama teman, tetangga, sama bisnis yang lain gitu. Nah, akhirnya saya sampai kredit mobil tahun 2017, tanggal 11 April 2017 pas ulang tahun saya yang ke 19 tahun. Alhamdulillah kredit mobil. Nah, di situ kan riba, betul nggak? Betul. Ternyata dari situ saya paham bahwa riba itu benar-benar luar biasa, bakal menghambat kita, bakal menghancurkan kita. Tahun 2017 sampai investasi dan lain-lain karena repot untuk bayar mobil, membangun jaringan juga perlu modal yang gede, hingga akhirnya saya terjun di investasi, punya utang lah 2017 sampai minus 100 juta.
Nah di situ sempat putus asa, sempat down. Tapi saya lihat lagi, apa untungnya down? Apa untungnya menyerah? Apa untungnya untuk bunuh diri? Akhirnya saya jalanin lagi serius dan saya niatin benar-benar kating tulus di sini. Jadi udah nggak ngejar duit, udah jalanin aja. Hidup jalanin aja. Pokoknya niatnya bantu orang aja. Dan alhamdulillah tahun 2018 ya karena tahun 2017 minus berjuang habis-habisan, saya bantu sebanyak-banyaknya, bahkan bukan mitra saya pun saya bantu. Cross line saya bantu. Gitu. Kebanyakan mitra-mitra yang di bawah yang nggak tersentuh sama upline-upline. Nah, akhirnya ternyata hikmahnya ketika saya ketemu bisnis PTBS di saat bisnis sebelah agak goyang, terus saya juga bingung, sempat mau nge-grab ya sama Kang Isan, ya, mau nge-grab, akhirnya ketemulah PTBS. Nah, ketika saya join PTBS dan masya Allah luar biasa, banyak orang yang tanpa saya prospek, ketika saya tahu join PTBS mereka join dengan sendiri. Alhamdulillah banyak ya, makanya kenapa saya cepat lari terus mobilio. Ternyata hikmah saya membantu banyak orang. Nah kalau teman-teman saat ini nggak ngincer duit tapi ngincernya bantu sebanyak-banyaknya orang, itu artinya teman-teman lagi bangun hutannya. Ya. Suatu hari nanti pasti bakal nanti jual yang banyak. Ya. Tap. Itu mungkin sedikit cerita lah. Ya. Jadi ini bukan dikit tadi. Pada intinya sekarang kita mulai niatin nating tulus, jangan ada pikirin duit. Fokus bantu sebanyak-banyaknya orang untuk bisa berhasil berubah kehidupannya, terutama dari segi karakter, terutama dari segi kepemimpinan, supaya masa depan kita insya Allah jauh lebih cerah dan bahkan mungkin bisa kalau misalkan relasi ya, insya Allah bisa diwariskan juga ke anak. Tapi kalau bisnis belum tentu. Nah, kalau misalkan kita berbuat baik ke sebanyak-banyaknya orang, insya Allah anak kita juga lebih mudah. Banyak yang udah nikah, apalagi yang nikahnya mudah-mudahan gara-gara dapat mobil jadi nikah. Oke, mungkin itu ya dari saya, sedikit wejangan nanti dari Kamisan juga. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.